cek dulu kelengkapan kita juga teman-teman sebelah. Kalian lihat ada yang hadir atau ada yang sakit? Hadir. Ya, bagaimana kita menghormati jasa-jasa para pahlawan dan supaya kita mencintai tanah air kita, marilah kita sejenak dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang biasa jadi band. Tolong ke depan ya, harus siapkan. Silakan semuanya berdiri. Mempelajari yang namanya ini mata pelajaran baru, yaitu coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi materi ini baru ya, mata pelajaran baru yang digagas oleh pemerintah Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak ingin mengulas dulu materi kita sebelumnya minggu kemarin tentang apa, ada yang tahu? Untuk menghadapi tantangan ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang generic skill ya, generic skill itu kemampuan ya, suatu kemampuan untuk apa tadi? Keterampilan yang dimiliki siswa untuk menghadapi tantangan. Keterampilan atau kemampuan siswa untuk menghadapi masalah ya, bukan hanya mata pelajaran informatika tapi ke semua aspek. Nah, itu materi kita. Hubungannya dengan materi sekarang apa? Nah, ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini, ya, apa itu coding, apa itu ya berpikir komputasional. Nah, kesepakatan kelas kita dulu supaya pelajaran kita ini berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Ada yang masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Angkat tangan sebelum menjawab. Nah, itu dia, angkat tangan sebelum menjawab. Apa itu ya, Pak? Siswa tenang saat guru menerangkan. Siswa tenang saat guru menerangkan. Hadir? Tidak membawa makan dan minuman. Itu dia, tidak boleh membawa makan dan minuman ketika belajar di labor. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Di dinding sudah Bapak tempel, di belakang juga ada di sekeliling, yaitu selalu menjaga kebersihan labor dan halaman labor ya, di dalam maupun di luar. Oke, nih, ini apa seksi? Ya, ada yang tahu lagi apa ini? Hah? Indomie selera aku. Nah, ini Indomie. Siapa yang bisa membuat Indomie? Nah, Indomie, ya, mie instan. Walaupun namanya di sini mie instan, itu ada proses membuatnya. Betul atau tidak? Betul. Ada tulisannya mie instan, tapi bukan instan langsung jadi, ya. Ada proses dalam pembuatan mie itu.
itu? Siapa yang tahu? Apa? Nah, pertama-tama siapkan air panas. Setelah itu, tuang air panas ke mie tersebut. Nah, itu cara membuat mie instan. Kemudian, contoh yang kedua. Nah, ini. Siapa yang suka bermain gadget? Tahu gadget? HP, scroll, ya. Siapa yang sering main HP? Siapa yang suka bermain gadget? Ada yang nggak suka? Siapa tangannya nggak suka? Semuanya suka, ya. Nah, pernah nggak kalian berpikir, ya? Pernah nggak kalian berpikir, ya? Kenapa aplikasi itu bisa digunakan? Kayak WhatsApp, TikTok, IG, apalagi YouTube. Pernah nggak terpikir sama kalian, kok bisa aplikasi ini berjalan ya? Apa yang saya perintahkan kok bisa ya? Pernah nggak kalian terpikir itu? Pernah. Nah, jadi jangan hanya kita berpikir cara memakainya saja, ya. Kita harus tahu juga kenapa aplikasi ini bisa berjalan, ya. Nah, ini. Nah, nih. Bapak kasih contohnya. Nih. Umpamakan ya. Nah, ini. Umpamakan Bapak ini adalah seorang robot, ya, seorang robot. Kemudian Bapak akan melakukan apa yang diperintah oleh pengguna atau user. Nih kalian nih, ya. Yang diinstruksikan kepada Bapak. Contohnya, nih, Bapak letakkan buku di situ, ya. Nih, buku di situ, Bapak robot nih. Coba angkat tangan siapa yang bisa memerintahkan Bapak ambil itu. Apa perintahnya? Tolong ambil buku itu. Maaf, saya tidak mengenali perintah Anda. Ada yang lain? Apa? Hai robot. Hai robot, oke. Silakan ambil buku. Silakan ambil buku. Maaf, saya tidak mengenali perintah Anda lagi. Ada yang bisa jawab? Bisa. Hah? Ada? Nih. Oh. Ya. Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara Bapak ngambil buku itu? Anggap Bapak robot nih. Biasanya kalian buka WA, buka beranda, Bapak kena perintahkan. Buka beranda, buka YouTube, buka buka komentar. Nah, bagaimana Bapak ini robot ya? Nih, anggap saya ini ada robot. Bagaimana cara saya mengambil buku itu? Kalian kasih perintah. Kalian ini pengguna, Bapak robot nih. Oke. Perintahnya nih, Bapak contohkan. Nah, ini dia. Kamu harus memberikan instruksi yang sangat jelas. Ingat, saya adalah robot yang tidak bisa menebak dan saya tidak bisa berpikir sendiri. Harus ada perintah yang jelas, ya. Perintahnya itu tidak boleh satu perintah, dua kegiatan, tidak boleh. Perintahnya bagaimana? Hai robot, berjalan ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Hai robot, ulurkan tanganmu. Ulurkan tangan. Robot, ambil buku yang di bawah. Nah, itu jelas. Jelas perintahnya. Nah, jadi robot itu akan bekerja. Kalian instruksikan sesuai dengan apa perintahnya. Dia tidak bisa menebak-nebak. Tolong ambil itu, tidak bisa. Yang jelas perintahnya. Bisa ambil buku, tidak bisa tolong-tolong. Ada bisa minta tolong di kantor. Tahu, dah. Itu dia. Sudah tahu Pak konsepnya kemana arah kita materi hari ini? Bapak kasih contoh lagi. Nih, ada Wowo, ya. Wowo ini dia mau makan makanannya yaitu tulang, bukan tulang apa ya? Tulang apa namanya? Tulang. Ya, dia mau makan tulang. Coba kasih perintah, anggap Wowo ini, ya. Kita anggap namanya si apa? Jangan. Kita anggap namanya kayak yang kemarin itu aja, yang kurir itu. Apa namanya? Hara. Budi. Hara.
tujuan pembelajaran kita ini, ya, tujuan pembelajaran coding ini, ya, coding dan berpikir komputasional, itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian dasar coding dan manfaatnya. Coding, bukan coding ya. Coding apa? Ini. Nah, itu biasanya ada di belakang kantor gubernur. Nah, itu coding, kodak dingin. Ini coding, hilangkan L-nya. Nah, kemudian yang kedua, ya, tujuannya itu adalah mengidentifikasi konsep dari berpikir komputasional. Jadi materi kita ini ada dua ya. Ya, untuk pertemuan pertama kita akan belajar apa itu dasar dari coding, dan minggu depannya, ya, baru kita belajar konsep dari berpikir komputasional. Nih, terima kasih lagi pertanyaan. Nih, tanya pemantinya. Apa yang terjadi jika perintah atau instruksi yang diberikan tidak jelas? Contoh kayak tadi, ya, Bapak robot, kemudian Bapak mengambil buku tadi. Coba nomor 1, apa jawabannya? Kalau perintahnya atau instruksi yang diberikan tidak jelas, contoh tadi kan, tolong ambilkan. Mana ngerti robot itu tolong? Apa yang terjadi? Robot itu tidak akan bergerak. Oke, yang kedua, apakah robot bisa menebak apa maksud kamu? Bisa menebak? Tidak bisa. Sama komputer itu juga tidak bisa menebak apa yang kita inginkan, kecuali dia diberi perintah, instruksi yang jelas. Nah, kemudian saya komputer, apa yang saya butuhkan supaya bisa bekerja dengan benar? Apa? Supaya bisa Bapak ambil itu. Apa yang dibutuhkan? Instruksi yang jelas. Paham kalian? Nah, terus. Nah, jadi dari contoh tadi itu bisa kita simpulkan bahwa, ya, komputer, HP maupun game tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa instruksi manusia. Betul kan? Ya, kalau tidak ada instruksi manusia, tidak akan bisa kalkulator, HP, dan lain sebagainya itu bekerja. Instruksi inilah yang disebut dengan kode. Nah, lanjutnya, dan menulis instruksi tersebut disebut dengan coding. Ini nanti kita bahas, ya. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas dulu tujuannya. Itu baru persepsinya tadi ya. Nih, jadi tujuan pembelajaran kita ini, setelah kita belajar materi coding, ya, dan artificial ini, coding dulu ya, itu kalian akan mampu nanti cara berpikir logis dan terstruktur, ya. Kan terstruktur tadi kita berpikirnya, jelas, logis, ya, tidak ada belok-belok, jelas pekerjaannya. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, ya, jadi kalian nanti terampil dalam memecahkan masalah secara terstruktur dan sistematis, ya. Membuka peluang karir masa depan di dunia teknologi. Ini yang nomor 3 ini yang lagi viral-viralnya. Asal kalian tahu ya, di tahun 2030, ya, Indonesia ini kekurangan 12 juta, ya, tenaga ahli teknologi, ya. Jadi 2030 itu nanti pekerjaan kita ini, ya, kebanyakan digantikan oleh mesin atau komputer atau robot atau AI, ya. Contohnya saja, Bapak sudah mengalami, Bapak ada usaha agen briling. Sekarang itu agen briling Bapak itu biasa sehari itu dapat transaksi sampai 40 sampai 50. Sekarang tahu kalian berapa sehari cuma? 5, paling tinggi 7. Kenapa? Karena semua sudah digantikan oleh robot tadi, ya, oleh mesin, oleh komputer. Biasanya Bapak, orang datang ke kedai nyetor uang tunai. Sekarang enggak. Sekarang orang tuh nyetor uang, ya, itu melalui ATM. Melalui ATM itu bagaimana? Dia masukkan uang ke ATM-nya, ya. Jadi di ATM itu bisa masuk uang, tidak perlu dia pergi ke tenda lagi. Nah, itu dia. Nanti membuka peluang karir masa depan di dunia teknologi. Kemudian yang keempat, menjadi kreatif dan produktif bukan hanya pengguna teknologi. Jadi kalian nanti bukan hanya sebagai pengguna, ya, kalian itu menciptakan nanti, ya. Nah, ini capaiannya, ya. Capaiannya mengidentifikasi masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan algoritma. Nah, ini nanti capaiannya, ya. Lanjut. Nah, ini dia. Apa itu coding?
instruksi yang tepat dan jelas. Jadi komputer itu hanya bisa melaksanakan instruksi yang tepat dan jelas. Proses, ingat, proses ya. Proses memberi instruksi dan perintah kepada komputer disebut dengan coding. Nih, Bapak kasih contoh. Ketika kita membuat, misalnya orang tua kalian ingin belajar memasak, membuat gulai ayam, resepnya bagaimana bawangnya sekian, cabenya sekian, setelah itu ini masukkan ini, itu dinamakan resep. Nah, coding itu sama dengan ini, resep ya. Proses memberi instruksi dan perintah kepada komputer disebut dengan coding. Jadi untuk membuat instruksi yang baik, cara kita bagaimana membuat instruksi yang baik, contoh tadi melangkah 3 kali, maju ke depan, ulurkan tangan, ambil buku. Nah, proses itu, cara membuat instruksi yang baik itu diperlukanlah nanti cara berpikir komputasional. Nah, nih coba kalian perhatikan video ini dulu, nanti Bapak jelaskan lagi. Coding merupakan kegiatan pengolahan kode menggunakan bahasa programasi dan komputer untuk menjalankan sesuatu sesuai instruksi. Misalnya membuat website, aplikasi, game, dan lain-lain. Dahulu coding hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kini anak-anak tertarik untuk belajar coding. Anak-anak dapat belajar coding sesuai usia mereka, dimulai dari visual block dan TypeScript, serta text-based programming. Dengan belajar coding sedari kecil, anak-anak tidak hanya memiliki kemampuan seputar bahasa pemrograman. Nah, itu ya. Jadi belajar coding itu mulai dari dini ini, ya, dari kecil, ya. Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah konsepnya dulu. Bagaimana cara coding, bagaimana cara membuat coding, bagaimana cara memerintahkan komputer itu melalui coding, ya. Jadi coding itu ibaratkan bahasa manusia untuk berbicara dengan komputer. Nah itu, bagaimana bahasa kalian memerintahkan komputer itu, itulah coding itu, ya. Bagaimana kalian mengimplementasikan jalan robot, nah, apa codingnya? Itu dia. Coding itu hanya bahasa yang dimengerti oleh komputer. Kalau bahasa kita tidak mengerti dia. Jadi supaya komputer itu bisa bergerak, robot itu bisa bergerak, dibutuhkan adalah coding. Ya. Halo Sobat Gibran, jumpa lagi dengan Gibran nih. Kali ini kita akan membahas tentang coding unblock. Sobat Gibran mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang coding unblock. Coding unblock artinya adalah pembelajaran konsep-konsep dasar pemrograman tanpa menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Pendekatan ini melibatkan aktivitas fisik, permainan, dan penggunaan benda atau barang sehari-hari untuk mengajarkan prinsip-prinsip pemrograman seperti logika, algoritma, dan pemecahan masalah. Ini sama kayak yang Bapak kasih di awal tadi, ya. Bagaimana ada tadi menyampai untuk mengambil tulangnya. Ini contoh rumah ya, rumah dia dari rumah ke tempat dia bekerja, ya kemana saja lewatnya, ya. Ini. Minta untuk menemukan cara yang paling aman bagi mobil untuk berangkat kerja. Di jalan ada beberapa titik yang ditutup. Bagaimana ya Sobat Gibran? Kira-kira arah berangkat kita coba Sobat Gibran. Let's go. Coding unblock itu, ya. Jadi belajar coding itu kita ada 3 cara ya. Yang pertama coding unblock. Unblock itu artinya kita tidak menggunakan jaringan internet, ya. Tidak menggunakan jaringan internet, ya. Juga tidak menggunakan medianya seperti komputer, ya juga tidak, ya. Ini sama sekali tidak. Kalau ini kita menggunakan komputer, ya, tapi tidak menggunakan internet. Nah, yang ini baru kita menggunakan coding internet based, artinya full menggunakan internet dan komputer. Ya, yang kita coba tadi itu contoh dari unblock, ya. Jadi dari video tadi bisa kita tarik, ya, dari video tadi dengan coding. Nah, dengan coding kita bisa membuat komputer melakukan berbagai hal, ya. Mulai dari membuka kalkulator, memutar lagu, sampai bisa membuat robot bergerak. Tapi ingat,
mengikuti apa yang kita tulis atau kita perintahkan, bukan apa yang kita maksud. Ya, ingat ya, komputer itu hanya akan bekerja sesuai dengan makna perintahnya. Ya, nih. Nah, oke. Sudah paham ya? Ini sebelum Bapak memberikan LKPD LKPD, Bapak ada sebuah speaking. Ini ada kaitannya dengan materi kita ini. Kalau Bapak ini jika maka ya, cluenya jika maka, ya, jika maka. Nah, jika nanti yang tidur ya. Jika instruksinya Bapak sampaikan tepuk tangan 1 kali. Berarti tepuk tangan. Jika instruksinya tepuk 1 kali, jangan tepuk ya. Nah, jangan tepuk. Jika Bapak instruksikan, jika tepuk tangan 1 kali, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika Bapak instruksikan tepuk 1 kali, jangan tepuk tangan. Nah, berarti harus ada kata tangan. Ya, coba. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk 4 kali. Nah, ada ya. Tepuk tangan. Nah, artinya sama dengan ini. Komputer itu hanya akan membaca atau melaksanakan instruksi yang diinstruksikan. Perintah yang melaksanakan apa yang diperintahkan. Beda dengan kita manusia. Kita manusia ini ada nafsu. Contohnya tadi, Bapak suruh jangan tepuk tangan kalau jika tepuk 3 kali, kan tepuk tangan, ya. Nah, itulah beda kita dengan komputer. Sekarang Bapak kasih LKPD, ya, LKPD. Nih, LKPD-nya kalian buatkan coding. Nah, coding, bukan folding ya, coding, ya, coding, ya, tentang perintah ini, ya, teh manis panas, Milo dingin, kenali dingin, ada tak batunya ya, teh manis panas, Milo panas bisa, Milo panas, kopi panas, berarti kita akan ada 3 kelompok, ya. Kalian buatkan codingnya, urutan langkah-langkahnya membuat teh manis panas, kopi, apa lagi ini ya, Milo panas, kemudian kopi panas, tadi dingin besar, tadi hujan, ya, kopi panas. Ini ada 3 kelompok. Kalian buatkan langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah instruksinya, bagaimana supaya teh manis panas ini jadi, ya, Milo panasnya jadi, dan kopi panasnya jadi. Karena kita ada 3 kelompok. Kelompok 1 ini Bapak kasih namanya coding. Kelompok 2 ini Bapak kasih namanya apa? Puding. AI, ya. Bukan AI ya. Kita itu bahasa orang luar. Berarti kita kecerdasan artifisial, disingkat KA, coding, KA dan BK, berpikir komputasional. Kelompok coding, silakan buat langkah-langkah membuat teh manis panas. Kemudian kelompok 2, silakan membuat Milo panas. Kelompok 3, silakan membuat kopi panas. Kalian buatkan instruksinya, bahan-bahannya Bapak yang sediakan. Sebentar, Bapak ambil bahan-bahannya. Cepat. Aku bikin ini, Pak. Nih, bahan-bahannya ini. Kalian buatkan instruksinya. Nanti ada 1 orang robot ke depan ini membuat instruksi itu. Kalian suruh robot itu nanti apa yang dikerjakannya, ya. Ini Bapak sediakan alatnya, mulai dari gula, air panas, dan air mineral, ya. Buatkan instruksinya yang betul. Ada gula. Ini air putih, air panas, teh, kopi, gula. Ini ada Milo, ini ada susu, ya.
Pak, nanti ini salah-salah robot, Pak. Ya, nanti disuruh robotnya. Kalian buat instruksinya dulu di kalian itu. Lempar yang Bapak kasih. Nih, kalau ada jelas formatnya ini, ya. Contoh, membuat teh manis, ya. Urutkan cara buat teh manis yang tepat dengan menuliskan angka di depannya. 1 apa dulu, ya. Kita anggap nanti robotnya berdiri di sini lah. Ya, sini lah ya. Nah, 3 langkah, 2 langkah. Nanti kalian presentasikan ke depan. Yang di depan nanti membacakan apa aja instruksinya. Oke, silakan bekerja dengan kelompok. Ya, bisa sini. Urutan langkah, ya, membuat kopi, membuat Milo, ya, kopi hitam, terserah mau kopi hitam atau kopi susu. Jadi robotnya kelompok coding, kelompok BK berpikir komputasional, ya. Perhatikan ya, kelompok BK berpikir komputasional nanti mencatat apa yang kurang, apa yang tidak tepat atau apa yang bisa kalian tambahkan, ya. Nanti berdirinya dari sini nanti ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa tadi? Nah, silakan dinikmati kopi. Rangap, pati rangap. Perkenalkan kami dari kelompok KA atau kecerdasan artifisial. Ingin Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Keiza. Pada Keiza, silakan. Saya persilakan robotnya maju 3 langkah ke depan. Ulurkan tangan ke depan. Ambil wadah atau gelas. Ambil Milo saset. Pegang aja dulu. Bukan memasak Milo saset. Letakkan cup ke atas meja yang Iya. Nah, dada Ini bodoh kan? buka kemasan Milo saset. Tuang isi Milo saset ke dalam gelas. Susunya lah. Susunya dulu enggak. Woi. Tuang. Buang sampah kemasan Milo saset ke depan. Susun. Kantongi. Letakkan gunting pada meja tersedia. kelompok BK jangan lupa ya dicatat apa yang Ulurkan tangan kiri ke depan. kiri. Ya. Ambil botol air panas.
Aduk bahan yang sudah tercampur, 3 ke kanan dan 3 ke kiri. Itu aduk ke kanan 3 ke kiri. Nah, ulurkan tangan kiri ke depan. Tangan kiri ke depan. Ambil wadah gula. Pakai susu. Letakkan tutup pada toples gula ke meja. Ambil 3 berapa sendok? Ambil 1 sendok gula. Jangan nanti kalau 1, 2 instruksinya. 1/2. Ambil 1 sendok gula. Tuangkan ke dalam Milo yang sudah tersedia. Ya tuang aja lah. Nah, ambil tutup toples gula, Tutup lagi. lalu tutup gula tersebut. Programnya apa ya? Iya. Yang tadi nomornya kemarah kan? Sekarang Gambarnya kemarah. iya, dia boleh ngatur. Letakkan kembali toples gula kepada tempatnya. Berapa menit? Aduk kanan ke kiri. Tekan dulu aja. Tekan dulu aja. Tekan dulu aja. Milo panas, siap dinikmati. Minum. Sudah dia kalau baju masuk keluar ya. Tidak selesai. Sudah. Ya, oke. Enak. Dari kelompok 3 ABK, silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 2. Oke, ya. Ada. Ini kekuatan. Ini lah, Milo di rumahku pakai gula. Ini nggak ada susu. Prosesnya, instruksinya jadi ya. Ada yang kurang nggak? Atau ada yang terlewat? Atau instruksinya? Berdoa. Oke, yang lain. Nggak ada. Ada, Bang. Ya, oke. Ya. Ada yang lain? Lain? Itu aja. Apa? Pada saat Goreng pizza. Milo tidak ada instruksi mengangkat tangan Pak Nah, untuk membuka Milo. Ya. ada instruksinya. Ya gimana? Ya. Jawabannya itu apa? Pada saat mengaduk Milo mereka mengatakan mengaduk bahan yang sudah tercampur. Tapi saat ini memasukkan gula ke dalam dalam minuman dan mengatakan memasukkan Milo saja tidak ada bahan. Tidak ada perintah memasukkan Goreng gula ke dalam botol. Oke, yuk kita Pacil. Dia ngejek kanan ke belakang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. contoh ya, instruksi tadi bisa kita tarik kesimpulan ya. Kita tarik kesimpulan. Coding merupakan proses memberi
satu perintahnya, bukan dua perintah di dalamnya. Dan juga komputer tidak mengenal apa perintah yang kalian maksud, harus jelas. Jadi saya mau itu, mau ini, mau itu, robot tak bisa ya. Perintahnya harus jelas dan detail. Oke, nah materi kita untuk hari ini sampai di sini. Sebelum kita tutup ya, Bapak ingin merefleksi dulu bagaimana pembelajaran hari ini ya. Menyenangkan, sedih, atau susah atau bagaimana? Menyenangkan. Kenapa? Karena dari sini kita bisa belajar dari sini kita bisa belajar bagaimana untuk menggunakan Coding. Nah, ya berarti bagaimana dasar-dasar dari penggunaan coding. Oke, itu untuk materi hari ini. Untuk materi kita minggu depan, ya, materi kita minggu depan itu tentang, ya. Nah ini berpikir komputasional, ya. Ini ada kaitannya dengan coding, ya. Jadi berpikir komputasional itu kita tahu tadi itu adalah cara ya bagaimana kita ya membuat instruksi tadi itu, membuat coding itu berdasarkan ini ya. Ini ada 4 metode nanti ya berpikir komputasional, ada dekomposisi, penenangan, abstraksi dan algoritma. Oke, materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong dipimpin doanya.